Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Zain Utami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dengan NIM 191217368 kelas 2019C, ingin sedikit menjelaskan mengenai hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Berbicara tentang keadilan, pastinya tidak ada pendefinisian yang dapat dikatakan sama. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai definisi dan selalu dilatar belakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang dasar yang perlu diperhatikan. Sebagai berikut, pandangan kaum awam atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Pandangan para ahli hukum Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Penjelasan tentang tema keadilan diberi ilustrasi dengan pengalaman saudagar kaya bernama Cephalus. Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar akan didapat jika kita melakukan tindakan tidak berbohong dan tidak curang. Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk. Yang pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Yang kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. Penganut paradigma hukum alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoicisme, norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan, berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, unisque sum tribuere, dan jangan merugikan seseorang. Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. Paradigma positifme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini, sehingga mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah sum jus, summa injuria, summa lex, summa sruk. Secara harfiah, ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai kecuali keadilan dapat menolongnya. Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat, namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan yang kita lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang adil. Secara sederhana, kapan keadilan itu dibicarakan dan mengapa? Pada dasarnya seseorang atau individu masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan, atau dengan kata lain, keadilan muncul ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap manusia pada dasarnya terlahir dalam kehendak bebas atau dalam arti luas masing-masing. Oleh karena adanya kehendak bebas dari setiap individu tersebut, akhirnya membentuk kehendak bebas dari individu lain, sehingga secara tidak langsung dan tidak
Tidak disadari bahwa kehendak bebas dari setiap individu tersebut ternyata dibatasi oleh kehendak bebas dari individu lain dan sebaliknya. Dengan berbagai faktor dan alasan timbul konflik dalam masyarakat, baik oleh masing-masing individu yang berusaha mengambil kebebasan dari individu lain dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena adanya pengambilan kehendak bebas dari seseorang oleh orang lain tersebut, maka timbul usaha untuk mencari keadilan. Seseorang atau individu tidak akan mencari serta mengetahui keadilan itu seperti apa, ketika memang tidak ada kepentingan serta kebebasannya yang dicurangi atau dilukai. Ketika tidak ada hal-hal yang mengganggu kepentingan kita atau manusia, baik itu kebebasan dalam arti luas atau kebebasan terbatas, maka menurutnya saya tidak akan muncul kata tentang keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan itu merupakan suatu keadaan di mana adanya suatu keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap individu atau masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan selalu dijadikan sebuah nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum. Meskipun sebagai konsep yang abstrak, keadilan seringkali dipahami tanpa batasan yang jelas. Perkembangan pemikiran hukum Islam pun tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keadilan. Keadilan adalah sebuah konsep abstrak yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara pandang. Keadilan memiliki cakupan makna yang luas dan memasuki berbagai bidang, seperti halnya bidang ekonomi, politik, hukum, dan teologi. Islam pun sangat peduli dengan masalah keadilan. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Kemudian mengenai filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum memiliki objek, yaitu hukum yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya. Pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukannya. Bila ingin menarik pengertian filsafat hukum, maka harus terlebih dahulu mempelajari akan hukum itu sendiri. Seperti pertanyaan, apakah hukum itu juga merupakan tugas dari filsafat hukum? Karena sampai saat ini belum ditemukan definisi dari hukum itu secara universal, karena pendapat para ahli hukum berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri. Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar dari kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang, serta sistem hukumnya sendiri. Kesimpulan dari filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yakni filsafat etika dan moral. Filsafat yakni filsafat etika dan moral. Objek pembahasannya adalah tentang objek hakikat atau inti yang sedalam-dalamnya hakikat atau inti dari hukum tersebut. Mempelajari lebih lanjut hal yang tidak dapat dijawab oleh hukum dapat dijawab oleh hukum. Memperhatikan semua pembahasan ini, bahwa keadilan dalam filsafat ilmu hukum itu tetap akan ada sepanjang usia pelaksanaan penegakan hukum dan akan dipegang teguh, karena keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum.
Pemahaman akan filsafat ilmu hukum benar akan dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan sudah seharusnya semakin diperkuat oleh para pihak yang kompeten sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.